Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali mereview kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 1 RW 1, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini kita ambil alamat di bannernya. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview di kandang kita. Untuk itu, kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami, jangan lupa kami mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik guys, kita langsung saja di kandang kita ini. Kita akan mereview kandang kambing yang kita setting untuk serbaguna. Di kandang kambing kita ini saat ini kita setting untuk serbaguna. Perlu diketahui sahabat-sahabat bahwa kandang kami ini sudah mengalami perubahan yang tidak mungkin terhitung ya, karena kami sudah berdiri sejak tahun 2010. Dalam 12 tahun perjalanan ini, setting kandang kambing kita ini sudah kita set berulang-ulang, dan ini yang terakhir kali ya, yang terakhir ini setting yang terakhir. Mudah-mudahan ini yang terakhir, tidak ada perubahan lagi. Nah, kita setting kandang kita ini seperti ini, artinya kandang kambing yang serbaguna. Artinya kita buat yang pertama ini, kandang kambing kita ini untuk setting breeding dengan sistem koloni. Nah, ini seperti ini. Kita buat yang pertama sistem breeding dengan koloni. Nah, ini kandang kita ini kita buat settingnya ini ukuran 2 meter lebar. Ini lebar dari ini sampai ke dinding ini, tembok batako ini 2 meter. Kemudian panjangnya itu 6 meter, sampai dengan ada kambing jantan yang keluar kepalanya itu 6 meter, sehingga luasnya sekitar 12 meter. Nah, dengan setting seperti ini kita banyak memperoleh keuntungan. Yang pertama, keuntungan yang pertama itu dengan sistem kita buat los seperti ini, koloni ini, yang jelas menghemat biaya ya guys ya, menghemat biaya. Kalau ini kita mulai dari yang pertama, misalnya kita buat kandang pertama, ini kita jelas menghemat biaya, sehingga ukuran dari sini ini, nah ini pagar tepi ini sampai dengan di pagar yang di sana yang ada jantan itu, ini nggak butuh sekat, sehingga sudah menghemat biaya untuk pembuatan sekat, sehingga kayu yang dibutuhkan pun juga tidak terlalu banyak, karena ini los ya, sehingga yang dibutuhkan hanya untuk membuat alas ini, lantai ini. Nah, kemudian kita untuk depan ini, penutup depan ini, pagar depan ini, nah ini, sehingga
hemat biaya. Kemudian keuntungan yang kedua dengan model setting kandang yang los seperti ini daya tampungnya lebih banyak guys ya, daya tampungnya lebih banyak. Kalau ini kita buat sekat-sekat paling maksimal ini kalau 6 meter ya guys ya, 6 meter ini kalau kita sekat-sekat 1 meter itu paling banter muat 6 ekor. Nah, dengan sistem yang seperti ini, los ini 6 meter ini kita bisa muat sampai 12 ekor ini guys. Berikut dengan pejantannya bisa muat 12 ekor sehingga daya tampungnya lebih banyak ya. Daya tampungnya lebih banyak. Kemudian dulu sebelum kita buat los seperti ini hanya memuat 4 ekor ya guys ya. Hanya memuat 4 ekor karena 3 meter kita sekat jadi 2 ya, sehingga ini lebarnya 1,5 meter, 1,5 ini 1,5 seperti yang masih aslinya ini seperti ini yang kita pakai untuk pejantan ini. Nah, ini lebarnya ini 1,5 meter ini 1,5 meter. Nah, seperti ini sehingga 3 meter itu cuma muat 2 sehingga kalau kita buat sekat-sekat itu paling memuat 4 ekor kambing. Nah kalau kita set misalnya 1 meteran itu 6 ekor kambing. Dengan cara seperti ini daya tampungnya lebih banyak ya, populasinya lebih maksimal. Kemudian keuntungan yang berikutnya itu kita mudah untuk membersihkan. Jadi untuk membersihkan lantai, membersihkan kandang ini lebih cepat ya, lebih mudah. Jadi, kemudian keuntungan yang lain itu view-nya, pandangannya itu lebih terbuka guys, lebih terbuka, lebih enak, sehingga kita memandangnya itu lebih los gitu. Nah, ini kandang setting yang pertama yang kita katakan serbaguna. Yang pertama untuk breeding. Nah kemudian yang aslinya seperti ini, kandang yang belum kita rubah ini kita gunakan untuk menempatkan pejantan karena kan kadang-kadang pejantan itu agak apa ya, jadi kadang-kadang pejantan itu agak galak ya guys ya, agak keras, agak radikal itu terutama kalau birahi itu kadang-kadang menumbuk betina-betina. Nah ini kita sendirikan seperti ini. Nah nanti kalau ada betina yang birahi itu nanti pejantan ini sudah berteriak-teriak ya, udah wow, keras sekali teriaknya, ingin melompat ini pagar ini, walaupun agak susah tapi dia berusaha melompat kalau ada yang birahi. Sementara yang di sebelahnya ini kambing betina ini yang kita kelompokkan ini kalau ada yang birahi itu juga sama gelisah ya, gelisah kemudian berputar-putar berjalan ya, kemudian biasanya ditandai dengan 3A ya. Kalau orang Jawa mengatakan abang, abuh, anget ya. Abang itu ya bibir kemaluannya itu merah, abang itu merah. Kemudian kalau dipegang itu ada anget-anget gitu, hangat. Kemudian ya agak abuh ya, membengkak. Terus yang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa gampang dideteksi itu ekornya ini, ekor ini biasanya begini, kipit ya, dikipas-kipaskan begitu, itu tanda kalau mereka birahi, sehingga nanti pintu ini kita buka, sehingga jantannya akan mendekat terus kawin. Itu setting yang kita gunakan seperti ini, sehingga ini ada kita gunakan untuk koloni, kemudian ini untuk individual pejantan. Nah, di sana juga sama. Nah, ini akan kita tunjukkan, guys. Nah, aduh. Nah, ini kandang koloni berikutnya yang kita setting. Ini saya tutup. Bentar. Kita geser. Nah, kita lanjut di sisi yang lain. Ini juga sama. Ini kandang ini juga ukuran 2 kali 6 meter. 2 kali 6 meter. Ini kalau normal kita buat sekatan 1 meter ini juga akan memuat sekitar 6 ekor, tapi dengan
kita los seperti ini muat banyak sekali guys. Ini ada 1 2 1 2 3 4 5 6 7 15 guys, 15 ekor betina ini. Nah ini pintu itu sudah kita buka. Nah ini pejantanya, nah ini kita lepaskan karena ada yang birahi, nah, sehingga mereka auto kawin, kita tidak usah memegang biar kawin dengan sendiri. Ini setting kandang kambing yang serbaguna, sehingga selain untuk tadi meletakkan menempatkan indukan-indukan, sekaligus juga untuk yang kedua itu untuk perkawinan, kawin ya. Kalau ada yang birahi, pejantannya akan teriak-teriak, akan berusaha untuk mendekati betina. Demikian juga yang kambing-kambing betina ini juga akan berteriak-teriak ya, dengan ditandai tadi sudah kita jelaskan, abang, abuh, anget ya, dan ekornya dikipas-kipaskan ya. Sekaligus kandang ini kita setting untuk kandang kawin. Itu fungsi guna yang kedua ya, dan yang ketiga tadi juga untuk memisahkan pejantan tadi. Jadi kalau sudah kawin nanti pejantannya kita pisahkan, kita taruh di dua tempat tadi untuk sekaligus untuk penyekat. Kadang-kadang pejantan itu sifatnya agresif ya. Kemudian kita bergeser ke kandang sebelah. Nah ini kandang sebelah ini. Kandang sebelah ini berfungsi untuk sapeh ya guys ya, menyapeh. Nah ini kambing-kambing kita kecil ini kita sapeh, nanti kita lihatkan di agak sana. Ini ukurannya 2 meter kali 4 ini, 2 kali 4 ini 2 meter. Kesananya itu ada kambing bandot itu 4 meter. Nah ini untuk nyapeh guys, ini kandang untuk nyapeh ini 2 kali 4 meter ini untuk nyapeh ya, untuk menyapeh cempe-cempe kita lepas sape. Nah ini kalau kita lihat, ini kita taruh di sini. Jadi kandang kita buat serbaguna ya. Fungsi atau guna yang berikutnya itu untuk menyapeh cempe kita. Sekaligus ini kan kita berikan pintu, ada umbaran, sehingga kalau kita melepaskan cempe ini lewat ini tangga ini langsung ke areal umbaran, sehingga bisa bergantian kita gunakan untuk naik turun. Nah yang sebelah sini juga betinanya ini juga sama, bisa naik turun. Baik guys, kita lanjutkan fungsi yang berikutnya guys. Kandang kita ini kita buat untuk meletakkan indukan yang melahirkan sampai nanti menjelang disapeh ya. Ini kita buat secara individual. Ini kita buat individual seperti ini. Nah ini induk dan anaknya. Nah ini serbaguna yang berikutnya kita gunakan untuk meletakkan kambing betina yang baru melahirkan sampai menjelang sape. Dan fungsi yang berikutnya, nah ini kita gunakan untuk meletakkan indukan yang akan melahirkan guys. Nah ini kita lihat indukan ini akan melahirkan. Kita lihat itu susunya sudah walah montong-montong besar sekali guys. Ini tinggal menghitung hari aja. Jadi fungsi yang kesekian itu untuk memisahkan indukan yang akan melahirkan, sehingga ketika nanti melahirkan indukan ini nyaman, tidak terganggu kambing yang lain ya. Meskipun umumnya biasanya kalau tidak ketahuan itu di tempat koloni sana, kalau melahirkan itu biasanya yang lain itu minggir ya guys ya, minggir sampai indukan ini melahirkan, sehingga seperti memberikan kesempatan indukan ini untuk melahirkan ya, seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya, ini juga untuk pembesaran juga bisa. Ini yang jantan ini yang nanti akan kita gunakan untuk calon pemacek ini. Nah ini kita sendirikan seperti ini. Nah ini cukup bagus, telinganya ini kliwir, kemudian
kepalanya juga pasungannya cukup bagus. Cuma ini sayangnya ada putihnya di mukanya ini, tidak apa-apa. Nah, ini guys, ini contoh yang lain kita lihat. Nah ini indukan yang baru melahirkan, ini jantan anaknya guys. Nah ini fungsi kandang kita yang berikutnya itu kita buat desain ini masih desain awal ini 1,5 kali 2 meter. Nah ini 1,5 kali 2 meter, ini juga 1,5 kali 2 meter. Ini juga indukan ya, ini sana ada anaknya itu. Nanti kalau sudah lepas sapi, indukannya kita koloni, kemudian anaknya kita jadikan satu dengan cempe-cempe tadi untuk kita besarkan nanti. Ya. Ya. Demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi calon peternak khususnya yang akan membuat kandang, sehingga sebelum membuat kandang dipikirkan dulu, dan apa yang kami sampaikan tadi, kandang kambing serbaguna mungkin bisa digunakan sebagai bahan acuan atau referensi, atau setidak-tidaknya bisa dipertimbangkan. Baik ya, sebelum saya akhiri kembali, kami mohon bantuannya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Serta yang sudah subscribe diucapkan terima kasih, teriring doa mudah-mudahan sahabat-sahabat diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, dan dilancarkan usahanya. Sebelum kami akhiri, apabila dalam pengambilan gambar ini ada video yang kurang sempurna dan ada salah kata kalimat kami, tentunya kami mohon untuk dimaafkan. Sekian, sebelum kami akhiri, tidak lupa selalu saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.